Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ardian Nurdiansyah, Syahbudin Hamzah, dan Evil Nanda Prayoga. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang set instruksi. Yang kita bahas untuk saat ini adalah pengertian set instruksi, desain set instruksi, format set instruksi, dan karakter set instruksi. Pertama, pengertian set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap set instruksi yang dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut bahasa mesin karena aslinya juga berbentuk biner. Kemudian dimengerti sebagai bahasa assembling untuk dimengerti manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersamaan dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal perporan-perporan dan kemana hasil akan ditetapkan. Set instruksi merupakan jenis instruksi jenis pengalamatan, sistem batch, CPU, dan I/O, set instruksi mode, dan format pengalamatan. Kedua, desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah pertama, kelengkapan set instruksi. Serangkaian instruksi dikatakan lengkap jika komputer menyertakan jumlah instruksi yang cukup di masing-masing kategori sebagai berikut: aritmatika, instruksi logis, dan shift. Serangkaian instruksi untuk memindahkan informasi ke dan dari memori ke register prosesor. Instruksi yang mengontrol program bersama dengan instruksi yang memeriksa kondisi status. Instruksi input dan output. Aritmatika, logika, dan instruksi shift memberikan kemampuan komutasi untuk memproses tipe data yang ingin digunakan oleh pengguna. Ortogonalitas. Dalam rekayasa komputer, set instruksi ortogonal adalah arsitektur set instruksi di mana semua tipe instruksi dapat menggunakan semua mode pengalamatan. Ini adalah ortogonal. Dalam arti bahwa jenis instruksi dengan mode pengalamatan bervariasi secara independen. Satu set instruksi ortogonal tidak memaksakan batasan, membutuhkan instruksi tertentu untuk menggunakan register spesifik sehingga ada sedikit tumpang tindih fungsionalitas instruksi. Ortogonality dianggap sebagai tujuan utama bagi perancang prosesor di tahun 1070-an. Dan VAX11 sering digunakan sebagai patokan untuk konsep ini. Namun, pengenalan filosofi desain RICS pada 1980-an secara signifikan membalikkan tren terhadap lebih ortogonality. CPU modern sering mensimulasikan ortogonalitas dalam langkah-langkah pemrosesan sebelum melakukan tugas-tugas aktual dalam inti seperti RISC. Kompabilitas yang pertama adalah source code compatibility atau kesesuaian kode sumber, dan yang kedua adalah object code compatibility atau kesesuaian kode dalam objek. Selanjutnya adalah format instruksi. Format merupakan suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Siklusnya yaitu fetch, decode, and execute, decoder. Di desain permanen, format instruksi sudah tentu. Opcode yaitu bilangan biner tak bertanda, operasi yang harus dilakukan oleh komputer. Himpunan opcode terdiri dari instruction set atau machine language. 1 bit atau opcode maksimum 2 operasi. Address field terdiri dari operan atau alamat operan. Jumlah operan tiap instruksi, pengelompokan instruction set, modifiers, jumlah, dan interpretasi spesifik terhadap mesin. Terus adalah format instruksi biner. Kode operasi direpresentasikan dengan opcode alamat singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Mnemonic mengindikasikan suatu operasi bagi CPU. Ini adalah beberapa contoh kode-kode mnemonic. Yang pertama adalah add, yang fungsinya untuk menjumlahkan, sub, yang kepanjangan dari subtract atau mengurangi, MPY atau mul dari multiply, pengalian, div dari divide, bagi, load, fungsinya untuk mengisi register atau memori, store untuk menyimpan data ke register, move
pindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain. Share, shift kanan data, dan SHL, shift kiri data. Jadi shift ke kiri dan lain-lain. Kemudian kita mempunyai format instruksi 3 alamat. Mempunyai bentuk umum seperti opcode, AH, AO1, dan AO2. Terdiri dari satu alamat hasil dan 2 alamat operan. Misalnya sub Y, A, B. Yang mempunyai arti dalam bentuk algoritma adalah register Y diisi dengan register A dikurangi register B. Dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi register A dengan isi register B. Kemudian simpan hasilnya di register Y. Bentuk-bentuk pada format ini tidak umum digunakan di dalam komputer, tetapi tidak dimungkinkan ada penggunaannya. Dalam pengoperasiannya, banyak register sekaligus dan program lebih pendek. Contohnya kita memiliki register A, B, C, D, E, T, dan Y. Programnya adalah register Y diisi dengan register A dikurangi B, kemudian dibagi register C ditambah register D dan dikali register E. Di sini kita memerlukan 4 operasi, yaitu subtract Y, A, B yang mempunyai arti adalah register Y diisi dengan register A dikurangi B, kemudian kita kalikan multiply TDE yang memiliki arti register T diisi dengan register D dikali E, kemudian kita add TTC yang mempunyai arti register T adalah register T ditambah register C, kemudian kita membaginya dengan div YYT yang mempunyai arti register Y diisi dengan register Y dibagi register T. Selanjutnya adalah format instruksi 2 alamat. Mempunyai bentuk umum opcode, AH, dan AO. Terdiri dari satu alamat hasil merangkap operan. Satu alamat operan misalnya sub Y, B yang mempunyai arti dalam algoritma adalah register Y diisi dengan register Y dikurangi register B. Dan arti dalam bentuk penjelasannya yaitu kurangkan isi register Y dengan isi register B. Kemudian simpan hasilnya di register Y. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer sekarang untuk mengoperasikan lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Contohnya kita memiliki register A, B, C, D, E, T, dan Y. Programnya adalah register Y diisi dengan register A dikurangi B, kemudian dibagi register C ditambah register D, kemudian dikalikan register E. Di sini memerlukan 6 operasi, yaitu pertama kita move register Y dengan A yang mempunyai arti register Y diisi dengan A, kemudian kita kurangi register Y B yang mempunyai arti algoritmik, register Y diisi dengan register Y dikurangi B, kemudian kita pindahkan lagi register T dengan register D, kemudian kita kalikan register T dengan register E, kemudian kita tambahkan register T yang diisi dengan register T ditambah register C, kemudian kita bagikan register Y dengan cara register Y dibagi register T. Selanjutnya, format instruksi 1 alamat. Format instruksi 1 alamat mempunyai bentuk umum yaitu opcode A0. Terdiri dari 1 alamat operan. Hasil disimpan di akumulator. Misal, sub B yang mempunyai arti dalam algoritmik yaitu AC sama dengan AC kurangi B, dan arti dalam bentuk penjelasan yaitu kurangkan isi akumulator dengan isi reg B. Kemudian simpan hasilnya di register akumulator. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer zaman dulu. Untuk mengoperasikan diperlukan satu register, tapi panjang program semakin bertambah. Contoh programnya yaitu jika A, B, C, D, E, Y adalah register, dan programnya yaitu Y sama dengan A kurangi B dibagi C tambah D kali E. Instruksi yang pertama yaitu load D dan menghasilkan masukan AC sama dengan D. Kemudian instruksi selanjutnya multiply E dan menghasilkan AC sama dengan AC kali E. Kemudian yang instruksi yang ketiga yaitu add C dan menghasilkan AC sama dengan AC tambah C. Kemudian instruksi yang keempat store Y menghasilkan Y sama dengan AC. Kemudian instruksi selanjutnya load A yang menghasilkan AC sama dengan A. Instruksi yang selanjutnya sub B yang menghasilkan AC sama dengan AC kurangi B. Instruksi yang selanjutnya yaitu divide Y yang menghasilkan AC sama dengan AC dibagi Y.
Kemudian instruksi terakhir yaitu store Y yang menghasilkan Y sama dengan AC. Kemudian ada format instruksi 0 alamat. Format instruksi 0 alamat mempunyai bentuk umum yaitu opcode, terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan dua operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Misalkan sub B yang mempunyai arti dalam algoritmik yaitu stop sama dengan stop kurangi 1 kurangi stop, dan arti dalam bentuk penjelasan yaitu kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas. Kemudian simpan hasilnya di stack paling atas. Untuk mengoperasikan ada beberapa instruksi khusus stack push dan pop. Contohnya yaitu jika A, B, C, D, E, Y adalah register dan programnya yaitu Y sama dengan A kurangi B dibagi C tambah D kali X kali E. Instruksi pertama yaitu push A yang menghasilkan stop sama dengan A. Kemudian instruksi selanjutnya push B menghasilkan stop sama dengan B. Kemudian instruksi selanjutnya subtract yang menghasilkan stop sama dengan A kurangi B. Kemudian instruksi yang keempat yaitu push C yang menghasilkan stop sama dengan C. Instruksi yang kelima yaitu push D menghasilkan stop sama dengan D. Kemudian instruksi yang keenam push E yang menghasilkan stop sama dengan E. Instruksi yang ketujuh yaitu multiply yang menghasilkan stop sama dengan D kali E. Kemudian instruksi yang ke-8 yaitu add yang menghasilkan stop sama dengan C tambah stop. Kemudian instruksi yang ke-9 divide yang menghasilkan stop sama dengan A kurangi B dibagi stop. Dan instruksi yang terakhir yang ke-10 yaitu pop Y yang menghasilkan output sama dengan stop. Selanjutnya ke karakteristik eksekusi instruksi. Yang pertama yaitu operasi. Beberapa penelitian telah menganalisis tingkah laku program HLL atau High Level Language Assignment Statement sangat menonjol yang menyatakan bahwa perpindahan sederhana merupakan satu hal yang penting. Hasil penelitian ini merupakan hal yang penting bagi perancang set instruksi mesin yang mengindikasikan jenis instruksi mana yang sering terjadi karena harus didukung secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu ada operan. Penelitian Patterson telah memperlihatkan FAT82A frekuensi dinamik terjadinya kelas-kelas variabel. Hasil yang konsisten di antara program Pascal dan C menunjukkan mayoritas referensi menunjuk ke variabel skalar. Penelitian ini telah menguji tingkah laku. Penelitian Lund 77 mendinamik program HLL yang tidak tergantung pada arsitektur tertentu. Uji instruksi diisi 10 dan secara dinamik menemukan setiap instruksi rata-rata mereferensi 0,5 operan dalam memori dan rata-rata mereferensi 1,4 register. Tentu saja angka ini tergantung pada arsitektur dan compiler, namun sudah cukup menjelaskan frekuensi pengaksesan operan sehingga menyatakan pentingnya sebuah arsitektur. Kemudian yang terakhir ada prosedur call. Dalam HLL prosedur call dan return merupakan aspek penting karena merupakan operasi yang membutuhkan banyak waktu dalam program yang dikompilasi sehingga banyak berguna untuk memperhatikan cara implementasi operan ini secara efisien. Adapun aspeknya yang penting adalah jumlah parameter dan variabel yang berkaitan dengan prosedur dan kedalaman pensarangan atau nesting. Demikian pembahasan singkat kami mengenai set instruksi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kita mengulik tentang pembahasan set instruksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.